Tahukah Anda bahwa pilihan yang Anda buat hari ini dapat menambah atau mengurangi tahun dalam hidup Anda? Gagasan ini berasal dari filsafat Stoik kuno yang mengajarkan kita untuk menerima kekacauan hidup dengan kebijaksanaan dan membuat pilihan yang meningkatkan kesejahteraan kita. Saat kita menyelami video ini, bayangkan diri Anda sebagai seorang Stoik modern yang memilih kebiasaan yang mendukung umur panjang dan kebahagiaan. Hari ini, kita akan membahas rutinitas sehari-hari yang mungkin diam-diam mempercepat proses penuaan kita. Ikuti saya hingga akhir video, karena setiap poin bisa sangat penting untuk menambah bukan hanya tahun dalam hidup Anda, tetapi juga lebih banyak hidup dalam tahun-tahun Anda. Mari kita mulai dengan langkah ini, menerima kebijaksanaan Stoik dengan membuat pilihan yang bijaksana untuk menghormati tubuh dan jiwa kita. Nomor 1, kurang tidur. Anda mungkin tidak memikirkan banyak hal saat memutuskan untuk begadang hanya untuk menonton satu episode lagi atau scroll melalui ponsel Anda. Namun, setiap malam kurang tidur diam-diam mencuri lebih banyak dari hidup Anda selain waktu. Itu merusak kesehatan, vitalitas, dan bahkan kemampuan Anda untuk berpikir jernih. Dalam Stoikisme, Seneca memperingatkan tentang terlalu banyak berfokus pada hal-hal yang tidak perlu yang mengorbankan kesehatan dan ketenangan pikiran kita, dan tidur adalah salah satu pilar keduanya. Ketika kita mengurangi waktu tidur, kita tidak hanya menghadapi pagi yang penuh rasa lelah, kita juga merusak kemampuan tubuh untuk meregenerasi diri. Tidur adalah rantai emas yang menghubungkan kesehatan dan tubuh kita bersama. Ini adalah waktu utama ketika tubuh kita melakukan perbaikan sel, membuang racun dari otak, dan memperkuat ingatan. Kekurangan tidur mengganggu proses-proses ini, mempercepat penuaan, dan bahkan mempengaruhi metabolisme serta suasana hati kita. Penelitian neuroscience yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa selama tidur, otak kita secara efektif membersihkan diri, menghilangkan racun yang menumpuk sepanjang hari. Serupa dengan cara para Stoik percaya, kita harus membersihkan jiwa kita dari ketakutan dan keinginan yang tidak perlu untuk mencapai kejernihan dan kedamaian. Tanpa cukup tidur, kita membiarkan racun-racun itu menumpuk malam demi malam, yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap fungsi kognitif dan kesehatan secara keseluruhan. Nomor 2, stres. Hidup sering terasa seperti kejar-kejaran yang tak kita pilih, dengan stres sebagai pengemudi yang terus mendorong kita hingga batas. Mudah untuk tidak menyadari bagaimana tekanan tak kasat mata ini bisa terakumulasi dan membentuk kehidupan sehari-hari kita, baik secara emosional maupun fisik, yang mempercepat proses penuaan kita. Filsafat Stoik, terutama ajaran Marcus Aurelius, mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Ketika berhadapan dengan stres, respons kita bisa menjadi perbedaan antara berkembang dan sekadar bertahan hidup. Stres adalah panggilan tubuh kita untuk bertindak, respons melawan, atau melarikan diri yang dulunya penting untuk kelangsungan hidup nenek moyang kita. Namun, di dunia modern ini, respons tersebut bisa menjadi kronis, dipicu oleh tuntutan dan gangguan sehari-hari. Ketika kita membiarkan kondisi ini menjadi status quo kita, ia mulai merusak kesehatan biologis kita, memendekkan telomer yang melindungi ujung kromosom kita yang menjaga stabilitas DNA, dan dengan demikian memengaruhi langsung umur panjang kita. Para Stoik mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam,
menyarankan bahwa kita bisa membangun ketahanan terhadap stres melalui perspektif dan latihan. Mereka tidak hanya berbicara filosofis, karena sains modern pun mendukung ini, menunjukkan bahwa meditasi, pernapasan terkontrol, dan kesadaran adalah alat yang efektif untuk mengurangi stres. Latihan-latihan ini membantu menyesuaikan respons fisiologis kita dan dapat secara signifikan menurunkan kadar kortisol, hormon stres, yang jika dibiarkan bisa merusak tubuh kita, dari peradangan hingga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nomor 3, kebiasaan makan buruk. Terkadang sangat menggoda untuk memilih makanan cepat saji setelah seharian bekerja keras, makanan siap saji yang hanya perlu dipanaskan dalam microwave. Kita sering makan bukan hanya dengan perut kita, tetapi dengan mata dan jadwal kita, melupakan bahwa setiap suapan yang kita konsumsi membangun atau merusak kesehatan kita. Filsafat Stoik, terutama penekanannya pada moderasi dan kesadaran, menawarkan panduan mendalam mengenai hal ini. Seperti yang disarankan Seneca, kita seharusnya menghindari mengisi tubuh kita dengan makanan rendah gizi yang tinggi kalori dan tidak mendukung kesehatan kita. Setiap kali kita makan, itu adalah kesempatan untuk memberi tubuh kita nutrisi dan energi yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip hidup yang bermakna. Pertimbangkan dampak mendalam makanan pada fungsi tubuh kita. Sel-sel tubuh kita beregenerasi, energi diperbarui, dan kecerdasan mental dipertahankan berdasarkan kualitas nutrisi yang kita konsumsi. Kebiasaan makan yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari peningkatan peradangan, penurunan kemampuan melawan penyakit, hingga tanda-tanda penuaan yang lebih terlihat dan penurunan tingkat energi. Sebaliknya, makan dengan baik dapat mendukung telomer yang lebih panjang, yang merupakan komponen penting dalam melawan proses penuaan biologis. Para Stoik memahami nilai disiplin diri dan kontrol diri, dan menerapkannya pada diet kita dapat mengubah kesehatan kita. Mengintegrasikan keseimbangan antara buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak bukan hanya soal mengikuti pedoman diet, tetapi juga menghormati nilai dan potensi tubuh kita. Pendekatan ini selaras dengan ideal Stoik tentang menyelaraskan tindakan dengan alam dan akal, dengan memilih makanan yang sedekat mungkin dengan kondisi alaminya. Kita menghormati desain alami tubuh kita yang berkembang dengan makanan utuh yang tidak diproses. Nomor 4, gaya hidup yang tidak aktif. Mungkin Anda terkejut mendengar bahwa sofa Anda, tempat yang sering menjadi pelarian kenyamanan setelah seharian bekerja, bisa jadi salah satu musuh terbesar dalam menjaga gaya hidup sehat. Memang sangat mudah untuk terbaring di sana, menonton seri terbaru, atau scroll ponsel tanpa henti. Namun kenyamanan ini dapat berujung pada gaya hidup sedenter yang diam-diam merusak kesehatan kita. Para Stoik selalu menekankan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari kehidupan yang seimbang. Mereka memahami bahwa pikiran yang sehat tinggal di tubuh yang sehat dan bahwa mengabaikan kesehatan fisik dapat menghambat kemampuan kita untuk mempraktikkan kebajikan seperti disiplin dan pengendalian diri. Marcus Aurelius, seorang Stoik sekaligus Kaisar Romawi, meski dengan banyak tugasnya, selalu memastikan untuk memasukkan latihan fisik dalam rutinitas hariannya karena memahami peran kritisnya dalam menjaga kekuatan fisik dan mental. Di dunia modern ini, gaya hidup sedenter semakin umum dengan kemajuan teknologi yang mendorong kita untuk tetap diam. Apa yang sering tidak kita sadari adalah bahwa dengan tidak bergerak, kita mencuri kebutuhan dasar tubuh
kita akan aktivitas fisik yang dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit kardiovaskular hingga penurunan kesehatan mental. Kurangnya aktivitas fisik memperlambat metabolisme kita, mengurangi efektivitas sirkulasi darah, dan dapat menyebabkan masalah otot serta persendian yang membuat kita menua lebih cepat baik secara fisik maupun mental. Mengintegrasikan gerakan dalam rutinitas harian kita bukan hanya untuk menghindari masalah kesehatan, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Para Stoik akan menyarankan kita untuk menantang batas-batas tubuh kita sebagai bentuk perbaikan diri dan hidup selaras dengan alam yang secara alami melibatkan pergerakan. Anda tidak perlu menjadi pelari maraton dalam semalam atau menghabiskan berjam-jam di gym setiap hari. Aktivitas sederhana namun konsisten seperti berjalan saat istirahat makan siang, menggunakan tangga daripada lift, berdiri dan meregangkan tubuh setiap jam saat duduk lama, atau terlibat dalam hobi yang membutuhkan gerakan fisik dapat memberikan perbedaan yang signifikan. Nomor 5. Dehidrasi. Pernahkah Anda berpikir tentang betapa menyegarkannya segelas air yang benar-benar menghilangkan dahaga? Banyak dari kita sering meremehkan kekuatan menjaga tubuh tetap terhidrasi, mengabaikan tubuh yang meminta air, hingga kita merasakan tanda-tanda dehidrasi. Menjaga hidrasi yang cukup bukan hanya untuk menghilangkan rasa haus. Ini adalah aspek fundamental kesehatan yang sering kita abaikan, padahal sangat penting untuk tubuh kita berfungsi dengan baik. Mengacu pada filsafat Stoik yang mengajarkan pentingnya memenuhi kebutuhan alami tubuh dengan kesederhanaan dan tujuan, menjaga hidrasi yang cukup selaras dengan hidup harmonis dengan alam. Seneca, salah satu Stoik yang paling terkenal, menekankan pentingnya keseimbangan dan menentang kehidupan yang berlebihan atau kekurangan, termasuk dalam diet dan perawatan tubuh dasar kita. Air, minuman yang paling alami, sangat penting untuk menjaga keseimbangan ini, mendukung setiap proses seluler dalam tubuh kita. Dehidrasi adalah pencuri yang halus. Ia secara perlahan merusak kesehatan kita, memengaruhi segala hal mulai dari fungsi kognitif, tingkat energi, hingga kesehatan kulit dan pencernaan. Setiap sel tubuh kita memerlukan air untuk berfungsi dengan optimal. Tanpa air yang cukup, sel-sel kita mulai menyusut, menghambat kemampuan mereka untuk menghasilkan energi, yang pada akhirnya menyebabkan penuaan dini dan penurunan fungsi tubuh. Kulit kita, yang merupakan organ terbesar, secara nyata mencerminkan tingkat hidrasi kita. Asupan air yang cukup membantu menjaga elastisitas dan kecerahannya, mencegah tanda-tanda penuaan seperti keriput dan kekeringan. Nomor 6. Paparan sinar matahari berlebihan. Sinar matahari mungkin terlihat seperti simbol kesehatan dan vitalitas, tetapi Stoik akan mengingatkan kita bahwa apa yang tampak bermanfaat di permukaan dapat membawa risiko tersembunyi. Paparan sinar matahari yang berlebihan tanpa pelindungan dapat menyebabkan penuaan kulit lebih cepat, bahkan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih serius seperti kanker kulit. Para Stoik selalu mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, dan meskipun mereka akan menghargai peran vital matahari dalam kehidupan kita, mereka juga akan mengingatkan kita tentang pentingnya pengendalian diri dan perilaku rasional. Seperti yang mereka sarankan dalam segala hal, moderasi sangat penting. Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat merusak kulit kita dengan cara yang tidak langsung terlihat. Sinar UV yang membuat hari-hari di pantai kita menyenangkan
adalah sinar yang sama yang dapat merusak DNA dalam sel kulit kita, menyebabkan penuaan kulit yang dipercepat dan meningkatkan risiko kesehatan. Ketika kita terpapar sinar matahari tanpa perlindungan yang memadai, kita tidak hanya berisiko terbakar sinar matahari yang menyakitkan. Radiasi UV menembus jauh ke dalam kulit dan mengganggu proses normal pertumbuhan sel kulit, yang seiring waktu dapat menyebabkan perubahan tekstur kulit, kehilangan elastisitas, serta pembentukan kerutan dan bintik-bintik matahari. Ini hampir seperti paradoks, karena sinar matahari adalah sumber kehidupan, namun tanpa kehati-hatian bisa menjadi ancaman bagi kesehatan kulit kita. Nomor 7. Merokok. Merokok yang sering dimulai sebagai cara untuk meningkatkan interaksi sosial atau mengurangi stres, dapat dengan cepat mengurangi kualitas dan durasi hidup seseorang. Dalam pandangan Stoik, merokok adalah contoh jelas dari hidup yang dipenuhi dorongan sesaat yang mengabaikan kesehatan jangka panjang kita. Para Stoik mengajarkan kita tentang pentingnya penguasaan diri dan kontrol atas dorongan dan keinginan kita. Merokok, dengan sifatnya yang adiktif dan dampak merugikannya, adalah contoh nyata dari apa yang terjadi ketika keinginan jangka pendek mengalahkan kesejahteraan jangka panjang. Setiap isapan rokok mengandung ribuan bahan kimia, termasuk nikotin, yang sangat adiktif dan beracun. Ini tidak hanya mempengaruhi paru-paru kita, tetapi merusak hampir setiap organ tubuh, menyebabkan berbagai penyakit dan secara kronis merusak kesehatan kita. Dari perspektif Stoik, terlibat dalam aktivitas yang secara sadar merusak tubuh kita bertentangan dengan prinsip hidup selaras dengan alam. Alam tubuh kita adalah untuk sembuh dan mempertahankan dirinya, namun merokok menghalangi kemampuan alami ini, menyebabkan kerusakan yang sepenuhnya dapat dihindari. Kerusakan itu dimulai dengan penurunan kapasitas paru-paru dan dapat meluas ke penyakit jantung, stroke, dan berbagai jenis kanker. Belum lagi dampak kosmetik seperti penuaan dini pada kulit dan noda pada gigi. Berhenti merokok bukan hanya tentang menghindari akibat negatif. Ini adalah cara mendalam untuk mempraktikkan kebajikan Stoik seperti disiplin dan pandangan jauh ke depan, memilih jalan yang lebih sehat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Nomor 8. Konsumsi alkohol berlebihan. Segelas anggur atau bir mungkin menjadi cara kita untuk bersantai setelah seharian, namun ada garis tipis antara menikmati dengan moderasi dan berlebihan. Stoik menekankan pentingnya moderasi dan kontrol diri dalam membuat keputusan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang kita. Para Stoik adalah pendukung hidup bebas dari kendali hasrat dan keinginan, dan ini juga berlaku dalam cara kita memilih untuk berinteraksi dengan alkohol. Minum berlebihan tidak hanya mengaburkan penilaian kita pada saat itu, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan kita. Alkohol adalah hepatotoksin, yang berarti ia merusak hati, organ yang sangat penting dalam detoksifikasi tubuh kita. Seiring berjalannya waktu, ini dapat menyebabkan penyakit hati seperti sirosis, yang secara dramatis mengurangi harapan hidup dan kualitas hidup. Selain itu, alkohol memengaruhi hampir setiap sistem tubuh, mengganggu pola tidur kita, mengurangi tidur yang restoratif, yang pada gilirannya mempengaruhi fungsi kognitif dan kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Alkohol juga dapat meningkatkan tekanan darah dan berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung. Pada tingkat seluler, konsumsi alkohol yang berlebihan mempercepat penuaan dengan memengaruhi panjang telomer.
penutup pelindung pada kromosom kita yang terkait dengan umur panjang. Setiap sesi pesta minum dapat secara efektif memendekkan telomer ini, mempercepat proses penuaan. Dari sudut pandang Stoik, berlebihan dalam alkohol bisa dilihat sebagai menyerah pada kenikmatan eksternal yang mengorbankan keseimbangan batin dan kesehatan kita, yang merupakan kebalikan dari prinsip-prinsip Stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam kondisi batin kita dan pemikiran rasional, bukan dari bahan-bahan eksternal. Nomor 9, kurang bersosialisasi. Seringkali kita mengabaikan betapa pentingnya hubungan sosial dalam kesejahteraan kita. Namun dalam pengejaran untuk menjadi mandiri, kita seringkali menyendiri, kehilangan manfaat dari interaksi sosial yang bisa meningkatkan pertumbuhan pribadi dan ketahanan emosional kita. Konsep ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip Stoik, yang meskipun sering disalahpahami sebagai mengedepankan kehidupan soliter, sebenarnya mendorong kita untuk membangun hubungan yang bermakna demi memperkaya kehidupan kita. Para Stoik percaya pada kekuatan komunitas dan pentingnya mendukung satu sama lain sebagai cara untuk mengembangkan kebajikan. Seneca, misalnya, banyak menulis tentang manfaat persahabatan dan kewajiban sosial, mengungkapkan bahwa dukungan sejati antara teman-teman dapat memperkuat karakter dan membentengi kita menghadapi kesulitan hidup. Sebaliknya, isolasi dapat menyebabkan kesepian yang telah dibuktikan dalam banyak penelitian dapat meningkatkan risiko kematian sama besar dengan merokok atau obesitas. Ini bukan hanya soal merasa kesepian, tetapi tentang dampak nyata yang kurangnya interaksi sosial dapat berikan pada kesehatan fisik dan mental kita. Bersosialisasi membantu mencegah penurunan kognitif yang terkait dengan penuaan, meningkatkan suasana hati melalui pelepasan neurotransmitter seperti serotonin, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Seakan-akan tubuh kita memang dirancang untuk berinteraksi, berkembang dengan pengalaman bersama yang membantu mengatur emosi kita dan meningkatkan ketahanan psikologis. Dari sudut pandang Stoik, mengabaikan aspek ini dari sifat manusia bisa dianggap sebagai mengabaikan inti dari apa artinya hidup dengan baik. Nomor 10, hidup tanpa tujuan. Ketika kita menghabiskan hari-hari, minggu-minggu, bahkan tahun-tahun tanpa arah atau tujuan yang jelas, seringkali kita merasa hanya sekadar ada, bukan benar-benar hidup. Kekurangan tujuan ini bukan hanya dilema filosofis, tetapi juga mempengaruhi kebahagiaan sehari-hari kita dan kesejahteraan secara keseluruhan. Para Stoik yang bijaksana dalam ajaran mereka sangat meyakini hidup dengan tujuan dan niat yang jelas. Mereka melihat hal ini tidak hanya penting untuk pemenuhan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang efektif bagi masyarakat. Marcus Aurelius dalam meditasinya sering menulis tentang pentingnya bertindak dengan tujuan yang jelas dan terhormat, menekankan bahwa kualitas hidup seseorang meningkat secara dramatis ketika tindakannya selaras dengan tujuan dan prinsip yang baik. Hidup tanpa tujuan bisa menyebabkan stagnasi eksistensial, di mana waktu terasa berlalu begitu saja tanpa produktivitas yang berarti. Hal ini dapat menguras semangat hidup seseorang, menimbulkan perasaan kosong dan ketidakpuasan. Para Stoik akan berargumen bahwa tanpa tujuan yang jelas, kita dengan mudah tergoda oleh gangguan-gangguan kecil dan hal-hal yang tidak penting yang mendominasi pikiran dan emosi kita. Tujuan bertindak seperti kompas, membimbing kita melalui tantangan hidup dengan fokus dan ketahanan.
Tujuan memberi kita alasan untuk bangun setiap pagi dan menghadapi hari dengan semangat dan tekad. Memiliki tujuan hidup juga dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, termasuk kesehatan mental yang lebih baik, tingkat stres yang lebih rendah, dan bahkan usia yang lebih panjang. Ini berkontribusi pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi kesulitan, sama seperti kapal tanpa kemudi yang akan dibiarkan oleh ombak, hidup tanpa tujuan rentan terhadap ketidakpastian takdir. Para Stoik memahami ini dengan baik dan menyarankan kita untuk mendefinisikan nilai-nilai kita dan menyelaraskan tindakan kita dengan nilai tersebut. Nomor 11, melewatkan pemeriksaan kesehatan. Banyak dari kita cenderung menunda pemeriksaan medis, terutama saat merasa baik-baik saja. Mudah untuk menganggap janji temu medis itu tidak perlu, atau merasa bahwa itu hanya akan membuang waktu dari tugas atau komitmen sehari-hari kita. Namun, seperti yang diajarkan oleh para Stoik yang mengedepankan pendekatan rasional dan proaktif terhadap tantangan hidup, memprioritaskan perawatan kesehatan preventif bisa dilihat sebagai latihan kebijaksanaan dan penghormatan terhadap diri sendiri. Seperti halnya seorang Stoik yang secara teratur memeriksa pikiran dan perilakunya untuk memastikan selaras dengan kebajikan, kita juga harus secara teratur memeriksa kesehatan fisik kita untuk mencegah masalah sebelum mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya mempertahankan kontrol atas hal-hal yang dapat kita pengaruhi dan kesehatan kita jelas termasuk dalam hal tersebut. Pemeriksaan kesehatan yang teratur adalah langkah preventif, cara untuk mendeteksi masalah kesehatan potensial sebelum berkembang menjadi masalah besar. Ini adalah tentang menghormati kebutuhan tubuh kita dan meresponsnya dengan bijaksana. Pendekatan ini tidak hanya membantu kita mempertahankan kesehatan, tetapi juga mencerminkan ideal Stoik untuk tidak menyerah pada kelalaian atau ketidaktahuan. Melewatkan pemeriksaan ini seringkali menyebabkan rasa aman yang salah, karena tanpa pemeriksaan, kita mungkin tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam tubuh kita, perubahan yang jika terdeteksi lebih awal bisa lebih mudah diatasi dan memberikan hasil yang lebih baik. Kondisi seperti hipertensi, diabetes, dan banyak jenis kanker bisa berkembang tanpa gejala yang jelas. Ketika gejala mulai muncul, kondisi ini seringkali sudah menjadi lebih sulit untuk dikelola. Nomor 12. Waktu layar yang berlebihan. Di zaman digital ini, sangat mudah untuk menemukan diri kita terjebak di depan layar, baik untuk bekerja atau hiburan. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, termasuk menghubungkan kita dengan orang lain dan menyediakan sumber daya yang luas untuk belajar, ada sisi negatif yang sering kita abaikan. Menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dapat secara diam-diam merusak kesehatan dan kesejahteraan kita, memengaruhi segala hal, mulai dari pola tidur hingga kejernihan mental. Para Stoik, para filsuf yang sangat menghargai disiplin dan moderasi, kemungkinan besar akan memperingatkan kita untuk tidak membiarkan satu alat, seperti perangkat digital kita, mendominasi hidup kita. Mereka mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup yang mencakup aktivitas fisik, interaksi sosial, dan waktu untuk refleksi. Semuanya bisa terganggu oleh waktu layar yang berlebihan. Sama seperti mereka akan memperingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam kenikmatan apapun, mereka juga akan menyarankan kita untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana, memastikan bahwa teknologi melayani kita tanpa menjadi penguasa hidup kita.
Ketika kita menghabiskan waktu berlebihan menatap layar, kita seringkali mengorbankan kesehatan fisik, ruang mental, dan waktu berharga yang seharusnya dihabiskan untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah masalah, seperti ketegangan mata digital, postur tubuh yang buruk, dan gangguan tidur, karena cahaya biru yang dipancarkan oleh layar dapat mengganggu siklus tidur alami kita. Lebih jauh lagi, penggunaan layar yang berat juga dapat menyebabkan perasaan terisolasi atau kesepian, karena kita menjadi semakin terputus dari lingkungan sekitar dan orang-orang di dekat kita. Nomor 13. Kurang tertawa dan bersenang-senang. Mungkin terdengar mengejutkan untuk menganggap tawa dan kesenangan sebagai elemen penting dari kehidupan yang sehat, terutama dari perspektif Stoik yang seringkali disalahpahami sebagai filosofi yang keras atau serius. Namun, para Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya kegembiraan dan peran emosi positif dalam memperkuat kita menghadapi kesulitan hidup. Mereka menyadari bahwa tawa bukanlah hal yang sepele. Tawa memperkuat jiwa dan mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan hidup. Dalam kehidupan modern kita, rutinitas harian yang padat seringkali membuat kita lupa akan nilai sederhana dari tertawa dan menikmati kebahagiaan kecil. Tertawa telah terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi hormon stres, dan meningkatkan endorfin, zat kimia, dalam otak yang dikenal karena efeknya yang membuat kita merasa bahagia. Lebih dari itu, tertawa meningkatkan asupan oksigen, merangsang jantung, paru-paru, dan otot, serta meningkatkan pelepasan endorfin yang memberikan perasaan bahagia secara keseluruhan. Dari perspektif Stoik, mengabaikan sisi kehidupan yang lebih ringan bisa dianggap sebagai mengabaikan bagian dari sifat manusia yang penting untuk keseimbangan dan harmoni kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima semua aspek pengalaman manusia, termasuk kebahagiaan dan kegembiraan, dengan kebijaksanaan dan kejernihan. Mereka akan mendorong kita untuk hidup dengan cara yang tidak menanggalkan tawa, tetapi menyambutnya sebagai bahan penting bagi jiwa yang siap menghadapi pergolakan hidup dengan ketenangan. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini di Esensi Stoik. Kami berharap diskusi ini memperkaya pemahaman Anda dan menginspirasi Anda untuk mengintegrasikan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, menerima pendekatan Stoik dalam menghadapi tantangan modern tidak hanya mempersiapkan kita untuk menghadapi kesulitan, tetapi juga memperkaya pengalaman kita sehari-hari, memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang lebih penuh dan bermakna. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan Anda bersama Stoikisme, silakan lihat salah satu video yang disarankan di layar Anda. Selami lebih dalam kebijaksanaan para Stoik dan temukan cara praktis untuk mengubah hidup Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.